variabelnya. Oke, sudah ya. Oke. Oke, kalau sudah, maka kita pindahkan bentuk baku ini ke dalam bentuk tabel. Oke. Tabel ya sini. Nah, saya tulis di Excel aja. Oke, ini ya, ini tabelnya. Jadi tadi ada variabelnya ada apa aja tadi? Ada Z, kemudian ada X1, lalu ada X2, kemudian ada variabel S1, terus ada variabel S2, dan variabel S3. Ini apa tadi? Koefisiennya ya. Oke, kemudian basic variabelnya ada apa aja? Basic variabelnya ada Z, ada sebentar ya. Oke, ada Z, kemudian ada S1, S2, dan S3 ya. Jadi basic variabelnya ada Z dan S-nya itu, select-nya, S1, S2, S3. Kemudian persamaannya tadi ada persamaan 0, kemudian persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Oke, kemudian kita tinggal masukkan koefisiennya ya, koefisiennya ke sini. Oke, silakan dibuka lagi tadi bentuk bakunya. Jadi untuk yang baris 1 atau yang equation 0, itu kan Z-nya koefisiennya 1, kemudian X1-nya itu min 3, terus X2-nya min 5. Nah, S1, S2, S3-nya nggak ada kan, berarti 0, 0, 0. Terus untuk yang persamaan 1 ya, silakan sambil dilihat ya, bentar, saya share, saya screenshot aja. Oke, ini ya,
persamaan satunya berarti X1, Z-nya 0, kan nggak ada Z-nya. Kemudian X1-nya 2, X2-nya nggak ada, S1-nya itu koefisiennya 1, S2-nya nggak ada, S3-nya nggak ada, dan sisi kanannya itu 8. Sorry, ini sisi kanannya 0. Oke, kemudian yang equation ke-2. Ini ya, yang 3x2 ini. Z-nya ada nggak? Nggak ada, berarti 0. X1-nya 0, X2-nya 3, S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 0, RHS-nya atau sebelah kanan dari sama dengan itu 15. Lalu langkah selanjutnya, S3, atau persamaan ketiga, itu X1-nya Z-nya 0, X1-nya 6, X2-nya 5, dan S3-nya 1. Sebelah kanannya 30. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Di sini dulu bisa ya mengganti ke dalam bentuk baku. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kita lanjut ya. Kalau mau nanya silahkan langsung di unmute aja. Oke. Ini ya, jadi kita pindahkan ke sini tadi. Ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Seperti ini. Ada yang mau ditanyakan untuk cara pengisian di kolomnya ini? Jadi dia ngikut ke persamaan yang ini ya. Nih. Yang ini nih. Ini persamaan 1 tinggal pindahkan ke sini. Persamaan 2 tinggal pindahkan ke sini. Persamaan ketiga tinggal pindahkan ke sini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut mencari entering variable dan leaving variable. Nah, entering variable kita cari di baris Z ini, yang mana yang paling negatif, atau harga mutlaknya yang paling besar yang mana? Yang menghasilkan nilai yang paling besar. Yang mana? Yang mana? Ayo dijawab yang mana? Min 5, Bu. Oke, benar ya. Jadi yang min 5. Nah, min 5 ini ada di koefisien X2. Maka X2 ini akan menjadi entering variable, dan elemen-elemen yang ada di X2 ini disebut dengan pivot column. Nah, sekarang kita mau nyari leaving variable-nya berapa. Nah, cara mencari leaving variable gimana? Ayo, ada yang tahu cara mencari leaving variable gimana? Ayo, siapa yang mau jawab? Nilai Gimana paling cara? kecil hasil bagi RHS sama pivot column. Oh ya, benar ya, benar sekali. Kita cari rasionya. Yang Z ini nggak usah ya, nggak usah dibagi. Jadi RHS dibagi dengan nilai pivot kolomnya. Ini nggak ada ya, 8 bagi 0 itu kan tak terhingga. Ini RHS dibagi 3, kemudian RHS yang 30 dibagi 5. Nah, terus yang mana nih? Yang mana ini? Yang mana berarti? Yang paling kecil ya, yang paling kecil yang 5. Nah, berarti di barisnya S2. Nah, jadi S2 ini akan menjadi leaving variable-nya. Oke, saya bikin lagi di sini. Oke,
Nah, sekarang kita mau membuat tabel yang baru ya. Tabel yang baru. Kita tuliskan dulu Z, S1, S2, S3. Nah, tadi kan saya bilang ini living variable S2, maka dia akan meninggalkan diganti oleh entering variable. Nah, entering variabelnya apa? X2-nya. Berarti ini berubah menjadi X2. Ini tetap ya 0, equation pertama, equation kedua, dan equation ketiga. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kita isikan terlebih dahulu yang kolom yang ini dulu nih. Kolom yang ini. Yang X2 ini. Caranya gimana? Caranya adalah dengan membagi elemen-elemen di sini dengan elemen, apa ini namanya yang nomor 3 ini? 3 itu apa? Pivot elemen ya. Nah, dibagi dengan pivot elemennya. Ini ya, 3 ini. 3, saya kasih warna beda deh. Nah, ini yang oranye ini adalah pivot elemen. Jadi, semua elemen pada X2 ini kita bagi dengan 3. Salah. Dibagi 3. Seluruhnya ya. Seluruhnya kita bagi 3. Nah, oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita mau mencari yang Z, S1, dan S3. Saya pindahkan di sini aja. Kelihatan ya, Excel saya kelihatan ya? Oke. Saya pindahkan di sini yang Z ya. Sorry. Ini Z. Z yang lama ya. Ini Z lama. Z lama. Z lama, kemudian elemen baru. Ini. Sorry. Oke, ini elemen barunya. Elemen X2 baru. Atau X2 baru aja saya tulisnya. X2 baru. Nah, sekarang kita mau cari yang Z baru. No, equation-nya dihapus aja, nggak apa-apa. Mau ditulis juga boleh, mau dihapus juga boleh. Terserah aja sih. Hapus aja deh, biar nggak bingung ya. Ini kita mau cari Z baru. Nah, caranya gimana? Coba dibuka lagi PowerPoint-nya, masih disimpan nggak? Nah, caranya adalah dengan cara, nah ini ya, elemen baris baru itu dicari dengan cara elemen baris lama dikurangi koefisien pada pivot, kemudian dikalikan nilai elemen barunya. Oke, jadi yang ini dulu ya, elemen baris lama. Nah, elemen baris lamanya berarti yang ini. Terus dikurangi koefisien pada pivot. Nah, koefisien pada pivot untuk Z lama itu yang min 5 ini. Berarti dikurangi min 5. Oke, kemudian dikali nilai elemen baru pivot row. Elemen barunya yang mana? Elemen baru berarti yang baru ini ya. Nah, ini. Yang ini juga sama ya. Jadi tinggal saya tarik aja. Nah, hasilnya seperti ini ya.
1, min 3, 0, 0, 1,67, 0, dan 25. Nah, jadi kita tinggal pindahkan ke sini. 1, nah, jadi ya seperti ini. Sekarang kita cari lagi yang kolom S1. Kolom S1. Ini tahu ya cara nyarinya yang ini ya. Yang ini min 3 berarti dari min 3, yang atas ini dikurangi min 5 kali 0. Kalau ini berarti min 5 dikurangi min 5 kali 1. Tuh. Oke, sekarang yang S1. S1 lama. S1 lama itu berarti ini ya. S1 lama. Kemudian elemennya yang pivotnya yang 0. Oke, kemudian X2 barunya tetap pakai yang baru ya, X2-nya. Kemudian nah kita mau cari yang S1 baru. Nah, caranya gimana? Kayak rumus tadi ya. Sama dengan elemen baris lama, berarti S1 lama, dikurangi dalam kurung 0, ini ya, koefisien pada pivotnya kan 0. Di sini nih. Ini ya, yang ini. Ini S1, koefisien pivotnya yang ini 0. Berarti yang bagian ini 0. Saya kasih dolar supaya kalau ditarik ke kanan dia nggak bergeser. Dikali dengan nilai elemen baru pada pivot row. Elemen baru pada pivot row-nya yang mana? Ini ya, X2-nya ini. Nah, tarik lagi. Ini pakai Excel cepat nih daripada manual. Tinggal pindahkan ke sini. Oke, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 8. Nah, sekarang kita cari yang S3. S3. Nah, S3 lama kita pindahkan dulu nih. S3 lamanya mana nih? Ini ya, S3 yang lama. Nah, kita tarik ke kanan. Nah, pivot elemennya yang mana nih S3? Yang 5. Nih. Oke, X2 barunya. X2 baru yang ini. Pindahkan semuanya sampai dengan sini. Nah, kita mau cari S3 baru. S3 baru pakai ini ya. Elemen baris lama, berarti elemen baris lamanya yang ini dikurangi dalam kurung koefisien pada pivot kolom, koefisiennya yang 5. 5 berarti ya. 5 dikalikan dengan nilai elemen baru pada pivot row. Pivot row-nya yang ini, elemen barunya. 0. Tarik ke kanan. Lalu pindahkan ke sini. Nanti kalau ujian manual ya, bukan pakai Excel. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak?
Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, kita cari di sini. Kita lihat di sini. Lihat nih ya. Nah, di sini itu oke, kita lihat apakah masih ada yang bernilai negatif di baris Z ini. Masih ada nggak? Ada di X1. Oke, benar ya, masih ada di X1. Maka X1 ini akan menjadi entering variabel. Nah, sekarang kita nyari leaving variabelnya. Berarti membagi RHS dengan X1-nya. Bagi semuanya. Nah, ini ditarik ke bawah semua ya. Oke, ini berarti dia tidak ada hasil kan, 5 dibagi 0 itu tak hingga ya. Tak hingga berarti itu besar sekali. Oke, sekarang kita cari. Ini nggak usah dihitung juga nggak apa-apa yang atas ini, yang Z rasionya. Nah, sekarang kita cari yang mana yang paling negatif antara 4 sama 0, yang mana yang paling kecil antara yang 4 atau yang 0,8, yang paling kecil yang mana? Yang ini ya. Nah, yang 0,83 ini. Berarti S3 ini akan menjadi leaving variable. Oke, gitu. Nah, sekarang kita bikin tabel baru lagi. Nah, ini ya. Tadi kan S3-nya menjadi leaving variable, berarti dia pergi digantikan dengan yang entering. Berarti dia menjadi X1. Nah, kemudian yang baris S3 ini semuanya bakal ganti dengan cara membagi dengan ini, pivot elemennya. 6 dibagi 6 ya. Jadi 0 dibagi 6. Semuanya dibagi 6. Ke kanan itu dibagi 6 semua. Oke, ini ya. Nah, selanjutnya kita mencari elemen di Z, S1, dan X2. Nah, caranya sama kayak tadi. Ya, saya jelasin aja. Di sini. Z ya. Z lama, kemudian yang baru tadi adalah X1-nya. Kita pindahkan dulu Z lamanya. Nah, Z lamanya bukan yang paling atas ini ya, tapi yang tabel sebelumnya. Berarti yang ini. 1, min 3, 0, 0, 1,67, 0,25 ini. Di mana pivot elemennya itu di min 3. Nah, X1 barunya yang ini. Oke, sekarang kita cari Z barunya berapa nih? Caranya berarti elemen lama dikurangi pivot elemennya dikalikan dengan elemen barunya. Oh, sorry, salah. Salah ini. Sebentar. Elemen lama dikurangi pivot elemennya. Dikalikan
elemen baru. Nah, sama ya, yang kanan juga ke kanan. Jadi tinggal saya tarik aja kalau pakai Excel. Jadi Z barunya pindahkan ke sini. 1, 0, 0, 0,83, dan seterusnya. Di sini bisa pakai Excel semua kah? Bisa? Bisa ya? Semoga paham aja pakai Excel. Oke, jadi gitu ya untuk Z-nya. Kemudian apalagi yang perlu diisi? Nah, S1 dan X2-nya. Kita bikin lagi nih. Berapa tadi? S1, dan apa? X2. Nah, gitu ya. Kita isikan X1 baru ini nilainya selalu sama yang ini. X1 baru yang ini. Dan ini juga. S1 lama yang mana? S1 lama yang atas. Satu barunya, caranya pivot elemen dikali ini, tinggal ditarik, lalu kita masukkan kita lihat di sini X2 lama. Nah, ini yang lama nih. Atas tabel awalnya, tabel atasnya. Bukan tabel yang paling awal ya, tapi yang di atasnya. Nah, terus pivot elemennya yang 0 ini ya. Berarti semuanya dikurangi sama yang pivot elemennya nih. Jadi sama dengan yang lama dikurangi pivot elemennya 0 dikalikan elemen barunya. Sama yang ini juga. Yang dikalikan selalu 0 ini ya, yang jadi pivot elemen ini. Dia tetap nilainya kalikan 0, yang berubah-ubah adalah elemen lama sama pengurang yang barunya ini 1. Tapi yang dikalikan itu 0. Kalau ini dikalikan 2, yang ini min 3. Ya, tinggal kita pindahkan ke sini. Oke. Ini ya. Nah, sekarang kita cek. Sudah terisi semua. Sekarang kita cek apakah di baris Z masih ada yang negatif. Di baris Z ini apakah masih ada yang negatif? 1, 0, 0. Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada yang negatif, berarti solusinya sudah optimal. Nah, cara membacanya gimana? Cara membacanya di masing-masing baris ini. Jadi, X1-nya itu sama dengan
sama dengan yang ini. Loh, sebentar. Sama dengan yang ini. Kemudian X2-nya sama dengan yang ini, 5. Ini kan X2, ini X1. Kemudian nilai Z-nya berapa? Z paling optimalnya berapa? Kan tadi maksimasi. Berarti yang Z-nya ini. Nah, jadi jawabannya adalah ini. Ya, jawabannya ini. Nah, ini jawabannya. X1-nya 0,8, X2-nya 5, dan Z-nya 28. Itu nilai yang paling optimal dari per tidak samaan tadi, yang dengan batasan-batasan yang tadi. Nah, kemudian apa sih artinya ini kok ada S1 sama dengan 6,33? Artinya apa? S1, kok masih ada S1? Ini nggak apa-apa, nggak usah dibaca juga nggak apa-apa, kan kita mau mencari nilai X1 dan X2-nya berapa supaya nilai Z-nya optimal ya. Saya share dulu yang tadi bersama, soalnya tadi mana soalnya? Iya, kan tadi kita mau mencari berapa sih X1-nya, terus X2-nya berapa, supaya menghasilkan Z yang paling optimal, di mana ada 3 constraint ini. Nah, makanya diketahui X1-nya ternyata berapa tadi hasilnya? X1-nya hasilnya 0,8, terus X2-nya itu 5, dan Z-nya itu 28. Berarti X1-nya 0,8 dan X2-nya 5, menghasilkan Z yang paling optimal itu 28. Terus tadi ada diketahui juga ternyata S1-nya dihasilkan itu 6,33. Nah, ini tuh artinya apa? Nah, jadi artinya kita kembali lagi ke sini. Nah, untuk batasan pertama ini, jadi dia kurang 6,33 supaya bisa mencapai 8. Gitu. Artinya itu. Oke, gitu ya. Coba dibuktikan aja ya. Misalnya kan X1-nya 0,8. Nah, kita masukkan ke sini berarti 2 kali 0,8 itu 1,6. Nah, 1,6 untuk mencapai 8 itu kurang berapa? Sekitar 6,4 ya. Nah, ini pembulatannya aja tadi. Nah, sekitar kan. Jadi S1 6,33 itu artinya kurang segini poin untuk mencapai 8. Kalau S2 nanti yang ada hasilnya gitu berarti kurang berapa untuk mencapai 15. S3 ternyata ada lagi nanti nilainya berarti kurang berapa untuk mencapai 30. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti Excel-nya saya bagikan ya buat kalian belajar. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Nggak ada ya? Oke, semoga paham. Saya kasih PR ya. Ntar saya cari soalnya dulu. PR-nya. Dia menanyakan, Kak, kalau X-nya ada 3 gimana? Ya sama, kayak gitu juga. X-nya kalau ada 3 berarti ya ditambahkan variabelnya 3 berarti. Ya nanti aja deh PR-nya. Saya cari dulu. Belum dihitung, saya belum menghitung. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya tunggu. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita ke sini sebentar. Sebentar ya, saya ambil charge laptop dulu.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini. Kelihatan nggak ini slide-nya, metode simplex Big M? Soalnya tadi laptop saya sempat ngehang. Kelihatan ya? Oke. Jadi metode simplex atau Big M ini lagi ya, lebih lanjut lagi tentang metode simplex. Nah, tadi kan kita belajar tentang gimana kalau batasannya itu kurang dari. Nah, sekarang kalau lebih dari atau sama dengan. Nah, kalau sama dengan, maka nanti di fungsi batasannya ditambahkan plus A. Terus di fungsi tujuannya ditambahkan min M atau M, tergantung dari maximize atau minimize. Kalau maximize ditambahkan min M, kalau minimize ditambahkan M. Tuh, kalau di batasannya itu ada tanda sama dengan. Kemudian kalau batasannya itu lebih besar atau sama dengan, maka ditambahkan select variabel, tapi dia minus, min S. Terus sama tambah A. Jadi ada dua yang ditambahkan, yaitu min S dan plus A, kalau tandanya itu lebih dari atau sama dengan. Batasan, maka di fungsi tujuannya dia akan bertambah min M atau plus M. Itu ya, setiap ada A, maka di fungsi tujuannya akan ada M. Oke, kita lihat contoh soalnya. Misal ini, maximize Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2, kemudian batasannya x1 kurang dari 4, x2 kurang dari atau sama dengan 12, dan 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 18. Nah, ini ada tanda sama dengan. Nah, maka caranya adalah kita mengubah ke dalam bentuk baku dulu. Nah, bentuk bakunya, jadi untuk batasan yang pertama, karena dia kurang dari, ini ya, ini kan kurang dari, maka ditambahkan, cukup ditambahkan S. Tambah S1 sama dengan 4, batasan kedua ditambahkan S2 sama dengan 12. Sedangkan untuk yang batasan ketiga, karena dia sama dengan, kita lihat tadi, nah, kalau sama dengan, maka ditambahkan A, di mana nanti fungsi tujuannya, kalau maximize itu dikurangi M, kalau minimize nanti ditambahkan M. Sehingga kendalanya menjadi plus A ya, nggak ada S ya, jadi plus A, karena dia tadi sama dengan. Plus A sama dengan 18. Kemudian di fungsi tujuannya, karena maximize, maka dia dikurangi M. MA ya, dikurangi min MA. Karena di sini ada A-nya juga. Dikurangi ya ini ya, dikurangi min MA karena dia maximize tadi. Karena maximize maka harus dikurangi min MA. Kita kurangi dulu, baru kita sama dengankan 0. Gitu. Ya, dikurangi min MA dulu, baru kita pindah ruaskan semuanya ke sebelah kiri, sehingga Z itu sama dengan 0. Gitu. Setelah itu seperti apa? Ya, setelah itu kita pindahkan ke tabel simplex-nya. Nah, ini ya, jadi seperti ini bentuk bakunya tadi. Lalu kita pindahkan ke tabel simplex. Oke. Nah, sebelum kita pindahkan ke tabel simplex, maka baris Z-nya harus direvisi dulu, harus direvisi. Gitu. Jadi harus dihilangkan nilai ada nilai yang harus dihilangkan. Nah, caranya kita pindahkan dulu koefisien pada baris Z. Sebentar. Ini ya. Min 3, min 5 dan sebagainya ini. Min 3, min 5. Ya, ini S1-nya 0, S2-nya 0. Terus di sini adalah elemen A, di mana variabelnya, koefisiennya adalah M.
Tuh, ini sama dengan 0 RHS-nya. Nah, lalu kita kurangi dengan yang ada A-nya, yang ada A-nya. Nah, yang ada A-nya itu yang ada A-nya di mana? Yang ada A-nya kan di sini. Nih ya, yang ada A-nya di sini. Nah, maka kita kurangi dengan yang ada di sini. Berarti min 3, 2, A-nya ini 1. Nah, kita kurangi dengan 3, 2, S-nya nggak ada. Di yang constraint ketiga tadi kan S-nya nggak ada ya. S1 nggak ada, S2 nggak ada. Sedangkan A-nya nilainya 1. Kemudian RHS-nya 18. Nah, jadi kita kurangi baris Z yang lama ini dengan min M kali dari constraint yang ada A-nya. Nah, tinggal dikurangi sehingga menghasilkan min, tahu ya ini dapat dari mana ya? Berarti kan min 3, min M 3, berarti kan min 3M, min 3. Kalau ini berarti min 5, min 2M, ya kan dikurang, bukan dikurangi, ditambah ya, min 5 ditambah min M kali 2, ini berarti 0 ditambah 0 kali min 6, ini juga sama, ini berarti M dikurangi min M ditambah min M tambah M ditambah min M dikalikan 1. Nah, gitu. Jadi di sini hasilnya 0. Nah, tujuannya supaya di sini itu tidak ada nilai M lagi di baris Z baru. Jadi tidak ada di A ini ya, di variabel A ini, pada Z baru itu tidak ada nilai bukan M lagi, tapi dia sudah berubah menjadi 0. Makanya harus dikurangi atau ditambah tadi ya, ditambah dengan min M dikalikan dengan variabel yang ada pada batasannya. Nah, setelah itu baru kita pindahkan ke ininya, baris di tabel simplex-nya. Oke. Kayak gitu. Mungkin ini nanti lebih detailnya di pertemuan minggu depan aja, karena kalau saya jelaskan waktunya nggak cukup. Itu jadi gambarannya seperti itu ya. Kalau misalnya sama dengan atau lebih dari, maka ada yang berubah di fungsi tujuannya dan di batasannya. Oke. Terus saya kasih contoh lagi. Nah, nanti ada perhitungannya. Nah, ini contoh lagi ya. Gimana kalau, nah ini semuanya lebih besar, ini sama dengan. Nah, tadi kalau lebih besar berarti dia dikurangi S dan ditambah A. Kalau sama dengan hanya ditambah A saja. Tuh ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, berarti constraint-nya yang pertama tadi berarti dia ditambah A dikurangi S1. Kemudian untuk yang constraint kedua itu karena A1 udah dipakai, jadi constraint kedua itu ditambah A2. Nah, di sini kan ada 2A, A1 dan A2. Maka di fungsi tujuannya, karena dia tadi maximize, maka dikurangi min M. Nah, karena ada 2A1 dan A2, maka ada MA1 dan min MA2 di sini. Nah, gitu. Jadi tergantung A-nya ada berapa di constraint-nya. Nanti fungsi tujuannya dia menyesuaikan. Kalau ada 3, A-nya berarti ada min A3. Nah, ini kenapa min? Karena tadi maximize. Kalau minimize berarti plus. Tuh, baru kita sama dengan kan 0. Nah ini ya seperti ini jadinya. Nah, sekarang
gimana cara masukkan ke tabelnya? Sama kayak tadi, kita harus merevisi dulu Z-nya. Caranya, Z lama ini, min 2, min 5, min 3. Kita pindahkan ke sini, min 2, min 5, min 3. S-nya 0. Ini A1, A2. Ini A2, ini S1 ya. Nah, ini yang constraint pertama. Kan ada A-nya ya. Lalu constraint kedua juga ada A-nya. Jadi dia double dikuranginya. Ya, berarti yang ini berarti dapat ini dari mana? Ini dari mana? Berarti min 2 ditambah min M kali 1 ditambah min M kali 2. Nah, ini kan min 1M dikurangi 2M. Berarti tinggal min 2 min 3M. Nah, kan sama-sama M ya. Kan bisa dijadiin 1, jadi min 3M. Min 2 min 3M. Gitu. Baru kita pindahkan ke tabel simplex-nya ini. Nanti cara penyelesaiannya saya jelaskan di minggu depan. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi tergantung dari constraint-nya ini. Kalau constraint-nya ada 2A, maka fungsi tujuannya juga akan ada 2A juga. Terus berarti dikuranginya dengan ada 2 batasan yang mengandung A tadi. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, silakan, Darmayana. Izin bertanya, Bu, yang di Excel tadi. Sebentar, saya buka Excel-nya. Excel. Ya, kenapa? Excel-nya mana tadi? Di situ kan ada rasionya yang 0, tentang pembulatan sih, Bu, yang 0,8333 kan nanti dibuat jadi 0,83. Nah, kalau dia 0,835 apa dibulatkan jadi 0,84 gitu? Bisa dibulatkan ke atas. Bisa kalau tergantung kamu mau 2 angka di belakang koma atau mau 3 angka di belakang koma. Boleh dibulatkan, tapi jangan dibulatkan jadi bilangan bulat ya. Paling nggak ada 2 angka lah, 2-3 angka di belakang koma. Gitu. Berarti dibulatkan ke depan aja, Bu. Misalnya 0,835 jadi 0,84 gitu. Iya, kan kalau di atas, kalau 5 ke atas kan dibulatkan ke atas ya. Misalnya 0,835 berarti 0,84. Kalau 0,834 berarti 0,83. Kalau mau ditulis lengkap ya nggak apa-apa. Tulisnya 0,835 gitu juga boleh. 3 angka boleh, 2 angka boleh, tapi jangan 1 angka lah. Biar lebih presisi takutnya misalnya di sini itu 0,82 gitu. Nah, kalau kita bulatkan ke depan semua kan jadi 0,8, ini 0,8 juga. Nanti pilih yang mana. Oh, ternyata kalau didetailkan lagi ini 0,82, yang bawah 0,835 gitu. Baik, gitu Bu. Ya. Terima kasih. Iya. Oke, jadi masalah pembulatan ini ya tergantung si penghitungnya mau 2 angka, mau 3 angka. Tapi saran saya jangan 1 angka, karena biar lebih presisi aja. Oke, ada lagi? Masalah lebih besar atau tadi yang lebih besar sama dengan... Nanti contohnya saya kasih minggu depan aja yang lebih besar ini, cara perhitungannya. Yang penting kalian sekarang tahu dulu kalau yang lebih besar, tandanya lebih besar, itu ternyata beda ya, bukan ditambah S lagi, tapi tergantung dari tandanya. Kalau lebih besar ditambah
A sama dikurangi S. Kalau sama dengan itu ditambah A saja. Di mana nanti fungsi tujuannya dia berubah. Itu kalau maksimasi berarti dikurangi M, kalau minimasi berarti ditambah M. Nanti cara ngitungnya sebenarnya sama. Tapi nantilah minggu depan aja saya jelasin biar lebih panjang. Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Ya, silakan Fikri. Yes, izin bertanya Bu. Tadi di contoh untuk yang memakai M tadi, kalau nggak salah lihat di tabel itu untuk yang jadi pivot row itu patokannya di min 3M kalau nggak salah. Saya lupa. Oh, ini. Nah itu Ya, berarti kenapa? kalau di pemakaian yang pakai M ini patokan pivot row itu bukan dari nilai yang nggak ada M-nya, tapi yang di M yang punya variabel M. Yang punya variabel M-nya. Iya, betul. Karena ya saya belum jelaskan M itu apa sih? M itu adalah bilangan yang sangat besar sekali gitu. Jadi makanya kenapa kok dipilih yang ada M-nya, yang di baris Z ya, yang di baris Z. Yang dipilih yang mana? Min 3M atau min 2M? Mana yang paling negatif? Yang paling negatif yang min 3M kurangi 3. Kenapa? Karena M itu adalah bilangan yang sangat besar sekali. Nah, kalikan min 3 berarti dia paling negatif dibandingkan dengan min 2 dikalikan dengan bilangan yang sangat besar sekali. Makanya dipilihnya yang min 3M dikurangi 3. Walaupun misalnya yang belakangnya ini lebih besar. Misalnya ini min 3M dikurangi 1000. Yang ini min 2M dikurangi 5. Tetap dipilih yang min 3M dikurangi 1000. Ya, walaupun yang belakangnya 1000, yang satunya 5. Karena tadi M itu adalah bilangan yang sangat besar sekali. Mau dikurangi berapapun ya dia tetap besar. Makanya dilihat koefisien di depannya min 3 sama min 2. Nah, berarti yang dipilih adalah yang min 3 dikalikan bilangan yang sangat besar sekali itu M-nya gitu. Biasanya kalau untuk kasus yang lebih besar sama yang sama dengan, itu dia selalu ada M-nya. Kalau di soal itu ada lebih besar atau ada sama dengan di constraint-nya, maka di Z-nya itu pasti ada nilai M-nya. Gitu. Ntar ada yang nggak ada M-nya nggak? Sepengetahuan saya selalu ada M-nya. Kalau ada M-nya dia. Gitu ya, Fikri ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau yang tadi kasus lebih besar, walaupun yang lebih besar cuma ada satu di soal itu, pasti dia muncul M nanti di mana? Di nilai di baris Z di tabel simplex awal. Karena tadi kan baris Z-nya direvisi ya. Baris Z-nya kan harus direvisi dulu dengan cara mengurangi M kali dari baris yang ada A-nya. Makanya tadi nilai X1 dan X2 di tabel yang ini. Nah, ini selalu ada M-nya. Nah, kenapa? Karena tadi harus direvisi dulu. Ini baris yang lama, direvisi dulu dengan cara mengurangi M kali dari baris yang ada, constraint yang ada A-nya. Nah, constraint yang ada A-nya tadi yang mana? Yang ini. Nah, dikurangi. Nanti yang ada, kalau ada A lagi, ada satu lagi ada A-nya, ya berarti dikurangi lagi, double kayak yang tadi, contoh soalnya malah tadi. Ada yang double. Nah, ini kan double nih, 2 kali dia dikuranginya. Karena ada 2 persamaan yang ada A-nya. Jadi selalu di baris Z itu dia akan menghasilkan nilai M. Gitu. Kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi nggak? Nanti kita contoh soalnya minggu depan aja, biar lebih enak. Ini awal aja, pengantar dulu aja untuk yang lebih dari dan ini sama dengan. Nah, itu kenapa dinamakan metode Big M? Ya tadi karena ada penambahan M, di mana M itu adalah bilangan yang sangat besar sekali. Nah, makanya namanya metode simplex Big M. Itu khusus yang constraint-nya ada lebih dari dan sama dengan. Atau minimasi.
Nah, kalau minimasi kita juga ada M juga. Gitu ya. Kalau maksimasi yang tadi enak. Yang tadi saya jelasin contohnya maksimasi dan constraint-nya kurang dari semua. Nah, caranya yang tadi. Tapi kalau sudah minimasi, nanti ada cara lagi pakai big M ini. Terus kalau ada constraint lebih dari dan sama dengan juga pakai big M. Oke, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin sampai di sini dulu aja. Nanti silakan dipelajari dulu slide saya untuk bekal minggu depan, biar saya lebih enak untuk menjelaskannya ya. Gitu. Nanti saya langsung masuk ke contoh soalnya di sini aja nanti, minggu depan. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan nanti bisa absen di MOLS bagi yang belum absen. Dan nanti saya share di MOLS untuk materinya ya. Oke, mungkin demikian dulu. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya.